Salam sejahtera jemaat sekalian, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang mengikuti secara online dari berbagai kota, berbagai pulau, bahkan luar negeri, welcome. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan kuasa Injil. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Wow, Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Artinya apa saudara? Dia hidup, dia menyiapkan tempat bagi kita di surga. Tapi apalagi? Banyak orang Kristen tidak paham. Mereka berpikir Yesus naik ke surga. So what? Banyak orang Kristen kurang paham makna di balik kenaikan Yesus ke surga. Jadi hari ini kita akan melihat apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita yang percaya kepadanya. That's why the sermon is called the meaning of Christ's ascension. Ini ada masih bagian dari paradox of the gospel. Makna kenaikan Kristus ke surga. Dan teks kita hari ini kita akan ambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Tapi kita tidak akan baca terlebih dahulu, kita akan membacanya sambil kita mengikuti khotbahnya. Oke saudara ya. Nah kita akan baca sama-sama Kisah 1 ayat 1. Ya bunyinya begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kita stop dulu sampai di sini. Nah saudara, kalau saudara melihat Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas kepada seseorang yang bernama Theophilus. Nah kita tidak tahu latar belakang Theophilus secara detail ini seperti apa. Tetapi yang pasti Theophilus is a sophisticated person, cultured and skeptical individual. Seseorang yang memiliki pemikiran yang maju, berbudaya tinggi, tetapi dia juga orang yang skeptis. Nah kalau saudara tahu kitab Lukas itu juga di awal ada nama Theophilus di situ. Dan Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas kepada Theophilus. Nah kemudian apa yang mau disampaikan Lukas di pasal yang pertama ini? Nah di Kisah 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Sampai pada hari ia, yaitu Yesus terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kemudian ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Nah saya akan garis bawahi di situ ya. Bahwa Yesus selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Jadi Yesus menampakkan diri dan membuktikan kepada banyak orang berulang-ulang bahwa dia hidup. Nah saudara-saudara perlu tahu kenapa ini penting sekali. Karena artinya kalau Yesus itu tidak mati dan dia hidup, ini bukan hanya dia itu mati secara mati suri ya, kemudian dapat CPR, dipump dadanya, dikasih nafas buatan terus dia hidup lagi. Enggak. Dia juga bukan halusinasi. Ya, dia juga bukan saudara kembarnya Yesus, ya bukan. Ini benar-benar hidup karena apa? Dia menunjukkan ada lubang di tangannya, ada lubang di lambungnya. Dia menunjukkan ini semua untuk membuktikan bahwa dia hidup. Artinya apa? Apa saja yang dibicarakan Yesus, nubuatan-nubuatan tentang Yesus, artinya seluruh perjanjian lama itu benar. Itu bukan dongeng. Apa yang menjadi klaim truth Yesus, klaim kebenaran Yesus, itu adalah suatu kebenaran, bukan isapan jempol. Berarti Yesus tidak gila. Dia adalah seseorang yang benar-benar membuktikan bahwa apa yang dikatakannya. Dia memprediksi kematiannya dan dia memprediksi kebangkitannya. Wah ini luar biasa sekali. Nah saudara, banyak orang yang bertanya dengan saya dan bilang, oh saya tertarik pada kekristenan. Saya tanya, kenapa? Ya aku itu butuh sesuatu dalam hidupku. Oh ya, butuh apa? Ya aku butuh kekuatan gitu. Nah saudara, saya langsung ngomong, tanpa kekristenan ada kok banyak cara untuk mendapatkan kekuatan. Masa hanya kekuatan? Oh aku ini butuh suatu inspirasi. Well ada banyak cara untuk mendapatkan inspirasi. Gak harus jadi orang Kristen. Jadi banyak orang itu bilang gini, aku butuh ini, aku butuh itu. Makanya aku pikir kekristenan itu dapat memberikan kepadaku jawabannya. Saudara, kalau kita berpikir kekristenan itu seperti itu. Kekristenan itu seakan-akan seperti sebuah produk. Di mana kalau kita dapat produk itu atau mungkin sebuah obat.
Kalau kita minum itu, terus kita bilang gini, ini khasiatnya apa? Terus ada efek sampingnya enggak? Oh, kalau kekristenan tuh khasiatnya ini. Tapi ada efek sampingnya. Oh, kamu nggak boleh kelabing lagi, nggak boleh nyimeng lagi, nggak boleh melakukan ini dan itu. Seakan-akan kekristenan itu adalah suatu obat atau suatu produk konsumen di mana ada keuntungannya, kemudian ada efek sampingnya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, itu pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan yang seringkali kita pikirkan dengan cara yang sangat merendahkan iman kita. Karena begini, yang perlu ditanyakan adalah begini. Apakah kekristenan itu benar atau tidak? Jangan ditanya apakah kekristenan itu praktis, berguna, aku bisa dapat apa. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan yang tepat. Karena kalau kekristenan itu adalah sesuatu yang benar, kekristenan itu adalah sesuatu yang akurat, dan message-nya itu adalah message kekekalan, maka itu sudah pasti praktis buat kita. Pasti relevan buat kita. Pasti berguna buat kita. Jadi jangan tanyanya the other way around. Nah, kenapa kok Yesus menampakkan diri dan membuktikan kepada banyak orang berulang-ulang bahwa dia hidup? Karena dia ingin membuktikan bahwa kekristenan itu benar. Apa yang dia sampaikan itu kebenaran. Bahkan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalannya adalah Yesus, kebenarannya adalah Yesus, dan kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata apa yang disampaikan Kristus itu bukan isapan jempol, tetapi merupakan kebenaran. Jadi dia menampakkan diri berulang-ulang kepada banyak orang. Bahkan kalau saudara baca di 1 Korintus 15, Paulus berkata dia menampakkan diri pada lebih dari 500 orang, saudara. Lebih dari murid-muridnya saja, tapi kepada 500 orang. Nah, selanjutnya firman Tuhan berkata apa? Setelah dia berulang-ulang menampakkan diri. Kalau kita lihat di sini, dan berbicara kepada mereka, siapa itu? Murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, apa yang dia katakan tentang kerajaan Allah? Nah, banyak orang salah kaprah tentang kerajaan Allah. Dia pikir kerajaan Allah itu adalah kerajaan seperti di bumi ini. Murid-muridnya pun juga berpikir seperti itu. Murid-muridnya berpikir bahwa nanti Yesus akan tampil sebagai raja yang akan menggulingkan kekaisaran Romawi dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan mengembalikan bangsa Israel kepada puncak kejayaannya. Nah, kalau berpikir seperti itu, maka kita akan berpikir bahwa Yesus datang untuk menggalang suatu kekuatan politik. Ternyata bukan seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat ya ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini ayat 6, ini adalah pertanyaan murid-muridnya mengenai kesalahpahaman mengenai kerajaan Allah itu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi apa? Israel. Jadi murid-muridnya masih berpikir bahwa kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang ada hubungannya dengan kekuatan politik. Kemudian ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi itu enggak relevan yang kamu tanyakan. Terus kemudian ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, ada yang menarik di sini. Kita ambil kesimpulannya, ayat yang baru kita baca. Saat berbicara tentang kerajaan Allah, Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang kekuatan politik. Bukan tentang dia akan memberikan suatu janji di mana kejayaan bangsa Israel akan dikembalikan. Bukan tentang itu. Tetapi Yesus menekankan untuk menantikan janji Bapa. Yaitu apa? Turunnya Roh Kudus. Jadi kalau saudara lihat ya, ini yang ditekankan sebelum Yesus naik ke surga. Dan apa yang terjadi sesudah dia berkata-kata seperti itu? Ayat 9 dikatakan, sesudah ia, yaitu Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ayat 10,
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi kita melihat ya, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Bukan kerajaan Allah yang dimaksudkan murid-muridnya tentang Israel, tentang masa saat itu. Tapi versi kerajaan Allah yang berbeda. Berbeda dengan versi dunia. Kemudian ada apa? Janji Allah. Yang ditekankan adalah janji Allah yang akan datang, yaitu pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Kemudian setelah itu Yesus naik ke surga. Nah, rupanya ketiga hal ini, kerajaan Allah, janji Allah, Roh Kudus, dan Yesus naik ke surga, ini semua berhubungan, saudara. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Maknanya apa? Kenapa kok seperti itu? Nah, Tim Keller berkata begini di dalam bukunya Galatians, ya, Galatia for You. Komentari kecil tentang Galatia, dia berkata, jika Anda ingin memahami tentang kerajaan Allah, Anda perlu memahami esensi kenaikan Yesus ke surga dan Pentakosta. Oh, ternyata tentang kerajaan Allah, ya, kita ini perlu memahami tentang kenaikan Yesus ke surga dan Pentakosta. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah kenaikan Yesus ke surga memungkinkan keintiman yang tak terpisahkan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kedaulatan Kristus yang menenangkan hati kita. Kemudian yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga menjadikan Dia pembela kita yang membenarkan kita. Oke? Ya, ini adalah 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama, kenaikan Yesus ke surga memungkinkan keintiman yang tak terpisahkan. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang membicarakan Yesus naik ke surga, ada ayat di mana Yesus berkata mengenai kenaikannya pada saat dia menampakkan diri kepada salah seorang muridnya yang namanya Maria Magdalena. Nah, by the way, Yesus menampakkan diri kepada para wanita itu ditulis oleh para murid-murid itu membuktikan bahwa ini kejadian beneran. Karena pada saat itu sebenarnya wanita itu tidak bisa digolongkan sebagai seseorang yang bisa kesaksiannya diperhitungkan sebagai kebenaran di dalam pengadilan. Kenapa? Karena wanita dianggap sebagai second class citizen. Seseorang yang tidak memiliki hak yang sama dengan pria. Jadi fakta bahwa para murid menuliskan tentang wanita-wanita ini menjadi saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Ini menunjukkan bahwa ini tidak mengada-ada. Karena kalau mau diada-adakan, mestinya orang yang waktu itu tahu cara pikir budaya saat itu, mereka tidak akan menulis bahwa wanita-wanita ini adalah saksi-saksi pertama. Karena kalau wanita jadi saksi pertama, ini menunjukkan, waduh, gimana bisa kuat kesaksiannya. Karena mereka dianggap, di pengadilan aja tidak dianggap sebagai saksi. Itulah sebabnya ini justru membuktikan bahwa ini benar. Ya, jadi ada yang menarik ya. Jadi waktu Yesus ketemu sama Maria Magdalena, dia berkata begini di Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, waktu Maria itu ketemu dan dia kaget dan dia sadar bahwa ini adalah gurunya, adalah Yesus. Wah, Maria langsung memeluk Yesus. Ya, kata Yesus kepadanya, dikatakan begini, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau saudara perhatikan di kata-kata yang saya warnai biru ini kata-kata yang agak ganjil. Dikatakan jangan engkau memegang aku. Bahasa aslinya lebih jelas dalam mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris ya. Do not cling to me so tightly, because I have not yet ascended. Maksudnya gini, jangan ngerangkul aku begitu erat, karena aku belum naik. Maksudnya naik ke surga. Mengapa Yesus berkata begini?
Mengapa Yesus mengatakan sesuatu yang ganjil? Berarti Yesus itu bukan makhluk halus pertama-tama, ya kan? Bisa dipegang. Tapi jangan pegang. Well, kita mulai dulu ya. Kita jabarkan satu persatu. Coba bayangkan. Mengapa Maria memeluk Yesus begitu erat? Well, jawabannya jelas. Maria takut kehilangan Yesus lagi. Karena dia baru saja minggu lalunya kehilangan Yesus waktu dia mati di salib. Betul ya saudara? Kalau saudara kehilangan sesuatu dan akhirnya ketemu, aduh, saudara misalnya telepon saudara hilang gitu ya. Terus waktu ketemu, aduh, kayaknya seneng banget ketemu gitu. Ya, itu yang dirasakan. Of course, itu Yesus bukan telepon. Yesus adalah guru yang dikagumi, dikasihi, yang dia damba-dambakan. Waduh, dia peluk. Tetapi Yesus seolah-olah berkata, Maria, jangan peluk aku terlalu erat. Karena aku belum naik ke surga. Loh, maksudnya apa? Nah, ini maksudnya. Yesus berkata begitu, seolah-olah dia berkata, Maria, biarkan aku naik ke surga. Karena kalau kamu memeluk aku dalam keadaan yang sekarang, yang fisik. Meskipun aku dengan tubuh kemuliaan, kamu akan kehilangan aku lagi waktu aku harus pergi darimu. Atau waktu kamu harus pulang. Tapi biarkan aku naik ke surga. Karena saat aku naik ke surga, maka melalui Roh Kudus. Ini kata-kata saya ya. Melalui Roh Kudus aku datang kepadamu. Jadi dengarkan saudara. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dia belum naik. Kalau dia hanya terus dalam bentuk fisik, maka Yesus tidak bisa masuk ke hati kita semua. Yesus tidak bisa ada mendampingi semua murid-muridnya dimanapun mereka berada. Karena Yesus masih dalam keadaan fisik. Melalui kenaikan Yesus, maka Roh Kudus dikirimkan pribadi. Roh Kristus itu datang kepada kita. Jadi kenaikan Yesus ke surga memungkinkan Yesus, Roh Kristus, masuk ke dalam hati kita yang percaya kepadanya melalui Roh Kudus. Dengarkan, ini penting sekali. Sehingga kita memiliki keintiman dengan Kristus yang tak terpisahkan. Saudara, artinya kita tidak akan pernah lagi kehilangan Yesus. Kita akan memiliki persekutuan yang paling intim dengan Yesus. Kehadiran Tuhan yang paling utama itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalaupun kita ditempatkan di penjara, di dalam keadaan yang tergelap di dunia. Rasul Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penganiayaan, kesengsaraan, kelaparan, ketelanjangan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus selalu bersama dengan kita melalui apa? Roh Kudusnya. Jadi seakan-akan Yesus mau berkata kepada Maria, 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 biarkan aku naik ke surga. Karena dengan kenaikanku ke surga, itu yang memungkinkan Yesus selalu bersama dengan Maria. Kepada saudara juga, sadarlah bahwa Yesus selalu bersama dengan saudara. Melalui apa? Kuasa Roh Kudusnya. Dan itu adalah makna, salah satu makna yang sangat penting. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga. Artinya bahwa tangannya secara fisik bisa naik ke surga. Tapi tangan spiritualnya melalui Roh Kudusnya akan selalu menggenggam hati saudara. Selalu mendampingi saudara. Dan saudara tidak akan pernah kehilangan Kristus. Saya senang sekali dengan suatu quote yang disampaikan oleh Augustine the Hippo. Dia bilang begini, you ascended from before our eyes. And we turn back grieving only to find you in our hearts. Engkau naik ke surga dari depan mata kami. Dan kami berpaling dalam keadaan duka. Hanya untuk menemukan kamu di dalam hati kami. Hanya untuk bertemu dengan Kristus lagi di dalam hati kami. Saudara, tahukah saudara? Mungkin saudara merasa Tuhan jauh. Let me tell you. Kalau saudara percaya kepadanya, Tuhan tidak ada di tempat yang terjauh. Tuhan ada di tempat yang terdekat,
Bahkan lebih dekat dari sahabatmu. Lebih dekat dari orang tuamu. Lebih dekat dari pasanganmu. Dia ada di dalam hatimu. Orang tuamu mungkin tidak mengerti engkau. Sahabatmu mungkin bisa meninggalkan engkau. Pasanganmu bisa mengecewakan engkau. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia mengerti. Kenapa? Karena dia Roh Kristus. Kristus pernah mengalami semua yang engkau alami. Dan Kristus mendampingi engkau melalui Roh Kudusnya. Dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Saudara terima ini. Karena ini menjadi suatu kekuatan buat kita semua. Amin. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kedaulatannya yang menenangkan. Nah kita akan membahas ini semua ya. Nah kalau saudara perhatikan apa yang terjadi pada waktu Yesus naik ke surga. Ada banyak ayat-ayatnya tapi saya akan ambil satu di Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Ini menunjukkan bagaimana waktu Yesus naik ke surga dia ngapain di surga. Dikatakan begini. Ayat 19, Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kuasa Allah itu begitu hebat. Sesuai dengan kekuatan kuasanya dikerjakan di dalam Kristus. Kristus dibangkitkan di antara orang mati. Dan lihat ini. Mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Wah luar biasa sekali saudara. Bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga dunia yang akan datang. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah saudara lihat di sini. Apa yang dilakukan Allah waktu membangkitkan Kristus dari antara orang mati? Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini bicara tentang otoritas kerajaan. Ini bicara tentang kerajaan Allah. Tadi masih ingat? Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah yang Yesus maksudkan, yang dia bicarakan kepada murid-muridnya, itu bukan kerajaan Allah yang ada di dalam dunia atau kejayaan bangsa Israel lagi. Bukan. Ini kerajaan Allah yang berbeda. Terus dikatakan di sini ayat 21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Wah, ini juga bicara tentang kerajaan lagi. Otoritasnya, kekuasaannya, pangkatnya, ya lebih tinggi dari semua. Bahkan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Wah, ini dunia yang saat ini dan akhirat ya. Wah luar biasa saudara. Dan dikatakan ayat 22. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Ini bicara tentang kerajaan lagi. Jadi saudara lihat ya. Ini ketiga-tiganya bicara tentang kerajaan. Dan Kristus diberikan semua ini untuk siapa? Kepada jemaat. Artinya otoritas dan kerajaan ini yang diberikan kepada Kristus. Kristus ini bekerja memerintah untuk kepentingannya siapa? Karena semua otoritas itu kerajaan tadi namanya di atas segala nama jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Itu diberikan kepada Kristus dan Kristus diberikan kepada siapa? Jemaat. Wah luar biasa. Jadi dengarkan saudara. Ini penting sekali. Ini adalah sesuatu yang menenangkan hati kita. Kok bisa? Yesus naik ke surga untuk didudukkan di sebelah kanan Allah di surga. Itu di mana? Di singgasana alam semesta. Jadi dia bukan cuma hanya duduk di singgasana raja dunia saja, sebuah negara, sebuah kerajaan, bukan. Tetapi di alam semesta. Untuk ngapain? Berdaulat. Memerintah. Dan mengatur segala sesuatu. Untuk apa? Kristus dengan semua kejayaan, semua otoritas, dengan semua kekuasaan kerajaan. Diberikan kepada siapa? Jemaat. Jadi untuk berdaulat dan mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah untuk kepentingan siapa? Kepentingan jemaat. Jemaat itu siapa? Saudara dan saya. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita mempelai Kristus. Kita yang diselamatkan. Kita yang dulu musuh Allah yang sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita yang dulu adalah orang-orang yang tertolak sekarang menjadi sahabat-sahabat Allah. Ini sangat signifikan saudara.
Mengapa hal ini sangat menenangkan? Saudara kalau masih ingat, ada sebuah ayat di Roma 8 ayat 28 yang selalu banyak orang ingat dan selalu sebutkan di banyak khotbah-khotbah, bahkan khotbah saya juga. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa artinya? Artinya begini saudara, Yesus Kristus naik ke surga, di singgasana alam semesta. Ini untuk konteks kita ya. Di singgasana alam semesta dia berdaulat dan dia mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Dia mengendalikan sejarah termasuk hal-hal yang buruk yang semula mungkin tidak dirancangkan oleh Allah bagi dunia. Memang saudara, let me clarify ya. Memang Tuhan tidak menciptakan kematian. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan tidak menciptakan penderitaan. Itu semua ada karena akibat efek dari dosa. Tetapi sekarang dengan kenaikan Yesus ke surga, melalui Kristus Allah mengkonfirmasi, meneguhkan kendalinya, kedaulatannya atas segala sesuatu. Bahkan melalui semua keadaan, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya menjadi bagian dari rencananya. Wow, bukankah hal ini menenangkan? Artinya saudara, bahkan hal yang buruk pun yang terjadi secara spesifik dalam hidup saudara bisa menjadi bagian dari rencananya yang indah. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua. Wow, ini sangat menenangkan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan. Mungkin saudara menghadapi musibah. Mungkin orang yang Anda kasihi dipanggil Tuhan. Anda saat ini mengalami sakit penyakit. Anda mungkin mengalami masalah-masalah yang kelihatannya tidak ada jalan keluarnya. Dan yang ada adalah jalan buntu. Itu merupakan suatu keburukan menurut mata dunia. Tapi percayalah, melalui kenaikan Yesus ke surga, kita diingatkan. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di singgasana alam semesta. Berdaulat dan mengatur segala sesuatu. Di luar Kristus, semua penderitaan manusia sia-sia. Semua penderitaan manusia akhirnya berujung kepada kebinasaan. Tetapi bagi jemaatnya, bagi umatnya, bagi saudara dan saya yang adalah gerejanya, mempelainya, segala sesuatu, termasuk pergumulan kita, air mata kita, sakit penyakit kita, kedukaan kita, bisa menjadi bagian rencana yang indah. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kalau kita lihat di perjanjian lama. Jadi begini ya saudara. Melalui kenaikan Yesus ke surga, Allah mengkonfirmasikan. Bukan berarti Allah itu tidak berdaulat di perjanjian lama. No, di perjanjian baru. Allah mengkonfirmasikan. Saya akan ambil satu contoh saja tentang kedaulatan Allah di perjanjian lama ya. Saya ambil satu lokasi di Palestina saat ini yang namanya Dotan. Kalau saudara perhatikan di kitab 2 Raja-Raja 6. Seorang nabi namanya Nabi Elisa terjebak di kota Dotan. Jadi kalau Anda membacanya, saudara akan melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa untuk Nabi Elisa dan hambanya, abdi hambanya, yaitu Gehasi. Jadi begini saudara ceritanya, waktu itu Nabi Elisa lagi dikepung oleh musuh-musuhnya. Raja-raja, Raja Aram dan yang lain-lain itu sedang mengepung mereka dan hambanya Elisa, itu abdi hambanya, ketakutan. Tapi Elisa tenang-tenang saja. Kenapa? Karena Elisa tahu di sekelilingnya dia itu ada kereta berapi, tentara malaikat yang melindungi Elisa dari musuh. Dan Elisa berdoa, Tuhan buka mata Gehasi untuk bisa melihat. Wah, Gehasi bisa melihat. Tiba-tiba dia melihat bahwa ternyata kereta malaikat, kereta berapi yang melindungi Nabi Elisa bersama dengan Gehasi ini lebih banyak daripada musuh-musuhnya. Wah, saudara baca ini, saudara mungkin ngomong, waduh Tuhan, enak ya.
kalau doaku dijawab seperti Nabi Elisa itu. Makanya aku pengen punya urapan seperti Nabi Elisa. Wah, banyak orang kayak gitu ya. Dia ngelihat tuh, wah Nabi Elisa ini urapannya luar biasa. Dia berdoa dan Tuhan itu bisa kayaknya nurut gitu ya, mengikuti semuanya. Makanya kita tuh seringkali kan mikirnya gini, Tuhan aku mau hidup seperti Nabi Elisa supaya kalau aku doa itu dijawab gitu ya. Ya ini bisa misleading. Tapi kalau saya nanti saudara dengarkan penjelasan saya ya. Kalau Anda lihat, bahkan Elisa tuh berdoa. Karena Elisa mau keluar, tapi dia dikepung kan. Terus dia berdoa, Tuhan butakan mata musuh-musuhku. Wih, itu semua tentara-tentara, padahal sudah ada yang melindungi, ada kereta berapi. Dibutakan, mereka gak bisa lihat Elisa sama Gehazi keluar. Wah, luar biasa. Kalau Anda membaca 2 Raja-Raja 6, Anda pasti bilang, wah kehidupan seperti itulah yang ingin aku miliki Tuhan. Itu yang saya bicarakan, hasil doa yang powerful. Wah saudara ya, luar biasa ya saudara ya. Tapi kalau saudara lihat, ini di mana? Di kota Dotan. Saudara tahu, cerita 2 Raja-Raja 6 itu. Di kota yang sama, ratusan tahun sebelumnya. Itu disebut juga di Kejadian 37. Saudara tahu cerita Kejadian 37 apa? Kejadian 37 adalah cerita di mana Yusuf menghampiri saudara-saudaranya, bawa roti untuk makan siang bagi saudara-saudaranya. Diutus oleh papanya untuk memberikan makan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri. Dan apa yang terjadi? Yusuf disekap. Pertamanya Yusuf mau dibunuh, tapi Yusuf dimasukkan dalam sumur. Mereka bersekongkol. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bunuh dia? Oh, Ruben kakaknya yang paling tua. Dia bilang, jangan. Ya, kita akan jual saja sebagai budak. Coba saudara bayangkan. Saya membaca beberapa komentari bicara tentang hal ini. Bayangkan. Kalau saudara perhatikan. Apakah Yusuf tidak berdoa kira-kira di dalam sumur? Saya yakin Yusuf itu orang yang bertakwa kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Yusuf pada waktu di dalam sumur dia nggak tahu nasibnya seperti apa, dia mungkin akan dibunuh. Ternyata dia nggak dibunuh, dijual sebagai budak. Dia mungkin berdoa, dia berdoa dan berdoa, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia tetap dijual sebagai budak. Dengarkan saudara, bertahun-tahun kemudian di Mesir, dia jadi kepalanya rumah Potifar, kemudian difitnah. Waktu difitnah dia lari, ditangkap, kemudian apa? Masuk penjara lagi. Kira-kira Yusuf berdoa enggak? Saya yakin Yusuf berdoa. Berdoa dan berdoa, tetapi dia tetap masuk penjara. Bertahun-tahun dalam perbudakan, bertahun-tahun di dalam penjara bawah tanah. Namun kita tahu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Melalui itu semua Yusuf harus melalui berpuluh-puluh tahun. Sampai akhirnya dia diangkat Firaun untuk menjadi Perdana Menteri Mesir. Jadi saudara bisa lihat semua hal buruk yang terjadi. Hal baik yang terjadi. Itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan bagi orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Sejak dari perjanjian lama. Saudara, ini luar biasa sekali. Jadi gini saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa aku mau jadi seperti Elisa. Tapi aku gak mau seperti Yusuf. Saudara, Yusuf dan Elisa sama-sama umat Tuhan. Sama-sama tokoh Alkitab. Bahkan Yusuf juga dibilang dia adalah seorang yang saleh. Saudara, kalau saudara melihat firman Tuhan itu begitu jelas di Kejadian 50 ayat 20. Ini perkataan Yusuf sendiri. Kepada saudara-saudaranya pada waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya waktu dia jadi Perdana Menteri. Ternyata saudara-saudaranya itu datang kepada Mesir. Karena pada saat itu mereka kelaparan, gak punya makanan. Waktu Yusuf menunjukkan siapa dirinya. Dia berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Lihat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang jahat itu tadi dibalik. Untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dengarkan saudara. Kadang Tuhan terlihat hadir. Kadang Tuhan kelihatannya tidak hadir
di saat hal-hal buruk sedang terjadi. Dengarkan, Tuhan tidak pernah absen. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu bekerja. Perhatikan saudara, kekalahan akhir dari kejahatan adalah kejahatan itu akan merusak dirinya sendiri. Kejahatan itu akan mengalahkan dirinya sendiri. Di tangan Tuhan akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar daripada yang akan terjadi apabila kejahatan itu tidak terjadi. Sesuatu yang sangat filosofis ya saudara. Kejahatan akan merusak dirinya sendiri dan mengalahkan dirinya sendiri dan menghasilkan kebaikan yang lebih besar daripada yang akan terjadi apabila kejahatan itu tidak terjadi. Itu yang Tuhan bisa lakukan. Di dalam tangan Tuhan, di dalam hidup orang percaya, bahkan hal yang buruk dan kejahatan akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar daripada yang akan terjadi apabila kejahatan itu tidak terjadi. Jadi saudara, hari ini apa yang sedang saudara hadapi? Hal buruk pun bisa menjadi bagian rencananya yang indah untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara bilang, pastor itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru bagaimana? Perhatikan saudara. Tuhan bukan cuma ngomong. Tuhan bukan cuma mengatur apa yang terjadi dengan umatnya. Tapi ada bukti yang lebih tinggi. Ada yang menjadi bukti kasihnya yang lebih besar. Yang sering kita lupakan. Apa itu? Dengarkan. Perhatikan ini. Karya salib Kristus adalah bukti bahwa penghakiman yang paling tidak adil, kejahatan yang paling mengerikan, penderitaan yang paling keji, kematian yang paling mengenaskan diizinkan dan dilaksanakan untuk terjadi atas siapa? Yesus Kristus, Sang Inkarnasi Allah sendiri. Salib adalah bukti bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, bahkan yang terburuk dan yang terjahat yang terjadi atas Tuhan sendiri. Justru yang terburuk dan terjahat yang terjadi atas Tuhan. Kematian Kristus di atas kayu salib mendatangkan kebaikan, keselamatan, kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan bagi umatnya. Amin saudara. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Artinya setiap hal yang terjadi, bahkan hal-hal yang buruk, Yesus bekerja di dalamnya. Untuk mengubah yang jahat, untuk memutarbalikkan agar kejahatan itu mengalahkan dirinya sendiri. Dan menghasilkan kebaikan yang lebih besar daripada yang seharusnya terjadi. Lebih daripada apa yang kita bayangkan. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tapi Yesus tahu. Roh Kudus bersama dengan saudara. Dan dia mendampingi saudara. Justru melalui itu semua. Meskipun kita melalui lembah kekelaman. Melalui. Artinya Tuhan mau bawa kita melalui lembah itu untuk keluar nanti. Tetapi kami tidak takut bahaya. Itu yang dikatakan Daud. Kita tidak takut bahaya sebab Allah beserta dengan kita. Dan kalau saudara baca Roma 8 ayat 28, ada kebaikan. Bahkan di balik hal-hal yang paling buruk menurut pandangan manusia. Ada kemuliaan Allah di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Saya nggak pernah lupa bagaimana Tuhan menolong, Tuhan membawa saya. Di dalam milestone itu apa ya? Seperti momen-momen penting dalam hidup saya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tidak mengalami pergumulan yang berat. Sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua yang saya upayakan itu seakan-akan buntu. Bisnis saya tutup semua. Rumah saya hancur, disita semua. Habis semuanya. Dan saya nggak tahu mau lari kemana. Saya marah sama Tuhan tapi saya tahu. Ada Roh Kudus yang bilang saya ini milik Tuhan juga. Tapi mungkin saya nggak ngerti Injil. Tapi justru di momen-momen seperti itu. Pada waktu saya tidak berdaya lagi. Saya masih ingat kata-kata Charles Spurgeon. Man needs to come to the end of himself in order for him to receive grace.
Kadang-kadang kita perlu ada di sebuah titik di mana di tempat yang paling bawah, di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk kami bisa menerima, untuk kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Justru kasih karunia Tuhan itu berharga pada waktu saudara dan saya mengalami hal-hal yang buruk. Berapa banyak kita di sini yang bertobat pas lagi happy-happy? Ada, tapi nggak banyak. Justru pada saat saudara mengalami krisis, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui krisis itu. Amin, saudara. Nah, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Kenaikan Yesus ke surga menjadikan dia pembela kita yang membenarkan. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kata-kata pembela ini ada di beberapa tempat. Nah, kita akan buka sama-sama di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2a. Dikatakan begini, anak-anakku saya menulis ini kepada kalian supaya kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada yang berbuat dosa, nah ini saudara, maka kita memiliki seorang apa? Pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil itu. Ia akan memohon untuk kita di hadapan Bapa. Ayat yang kedua, dengan perantaraan Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah kata-kata pembela. Bahasa aslinya menggunakan kata-kata hukum di pengadilan, yaitu advocate. Advocate itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu pembela, pengacara, perantara, mediator ya. Mengapa ini penting, saudara? Bahkan mungkin saudara bilang, memangnya saya butuh dibela? Saya nggak butuh kok dibela, saya nggak butuh kok perantara. Nah, disinilah luar biasanya Tuhan ya, saudara. Tuhan itu pencipta kita, Tuhan itu mendesain kita begitu rupa, sehingga Tuhan tahu kebutuhan kita yang sesungguhnya. Kenapa kok namanya pembela? Kenapa kok namanya adalah perantara? Dalam bahasa Inggrisnya advocate. Kenapa? Ada sesuatu fakta yang menarik mengenai hati manusia. Kalau kita perhatikan, mengapa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk begitu khawatir and concern akan apa? Apa kata atau pendapat orang lain tentang dirinya. Banyak dari kita pasti peduli tentang itu. Saya masih ingat anak saya yang masih kecil itu selalu berpikir, saya yakin itu dari dosa orang tuanya ya. Kita semua berdosa. Manusia memiliki kecenderungan. Anak saya aja yang kecil bisa berpikir, dia tuh nangis kalau dia itu malu, dia malu. Kenapa? Kalau dia di put on the spot, di mana dia yang menjadi center of attention dan dia ditanyai sesuatu nggak bisa jawab. Dia menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis gitu? Apa yang ada di pikiranmu? Aku malu kalau aku nggak bisa jawab itu nanti orang pikir apa? Masih umur 3 tahun udah mikir seperti itu. Berapa banyak dari kita memiliki kecenderungan untuk begitu khawatir and concern apa kata orang lain tentang diriku. Penilaian orang lain tentang siapa dirinya. Apa yang orang lain pikirkan tentang prestasinya, pencapaiannya, penampilannya. Waduh, makanya kita harus keren, makanya kita harus pakai brand tertentu. Enggak semua orang ya seperti itu, ada orang yang cuek. Tetapi semua orang pasti peduli tentang pendapat orang lain terhadap dirinya. Tentang penilaian orang lain tentang siapa dirinya. Mungkin bukan penampilannya, tetapi pencapaiannya, prestasinya. Mungkin bukan prestasi atau CEO-nya atau apa. Tetapi ada sesuatu. Ada orang yang sangat bangga dengan skor gamenya. Ada orang yang sangat bangga dengan pencapaian-pencapaiannya sebagai seorang atlet. Ada orang yang sangat bangga dengan kekuatan fisiknya, fitnessnya. Oh banyak saudara. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Saudara, ada yang menarik. Kenapa kok kita itu harus membuktikan diri? Kenapa kok kita harus menunjukkan bahwa kita ini somebody signifikan? Kita ini seseorang yang penting, berharga, signifikan. Arthur Asher Miller, seorang penulis naskah drama atau esai, dia menulis skenario di teater Amerika di abad ke-20. Dalam naskah dramanya yang berjudul After the Fall. Dia bukan orang Kristen by the way. Dia mendeskripsikan gambaran yang sangat alkitabiah meskipun kesimpulannya dia tidak percaya Tuhan. Tapi ada sesuatu yang sangat akurat dalam deskripsinya terhadap kecenderungan dosa manusia. Mengenai pembuktian diri, tentang concern kita yang selalu khawatir tentang penilaian orang lain terhadap diri kita. Dia berkata begini di dalam esainya. After the Fall, play-nya. Dia bilang gini, selama bertahun-tahun saya melihat hidup seperti sebuah kasus pengadilan. Untuk membuktikan sesuatu. Stop dulu ya. Sudah masih ingat tadi kata-kata advocate?
Advocate itu adalah kata-kata Rasul Paulus tentang pengadilan. Yesus pembela kita di pengadilan. Wow, ini orang bukan seorang teolog, tetapi dia bisa tahu. Selama bertahun-tahun saya melihat hidup seperti suatu kasus pengadilan untuk membuktikan sesuatu. Ketika muda, saya membuktikan betapa berani, cerdas, romantisnya diriku. Seiring berjalannya waktu, kita membuktikan bahwa diriku seorang ayah yang baik. Jadi dia berumur ya. Seorang yang bijak, seorang yang berpengaruh. Tetapi yang mendasari semua itu adalah asumsi bahwa saya sedang ada di sebuah ruang pengadilan. Di mana saya akan dinilai oleh seorang hakim yang memberikan vonis. Dalam bahasa Inggrisnya verdict. Yaitu pembenaran atau penghukuman. Kalau saya gagal, saya seakan-akan dihukum. Tapi kalau saya berhasil, wah saya dibenarkan. Saudara, meskipun Arthur Miller ini dia tidak percaya Tuhan. Ini membuktikan bahwa manusia selalu mencari pembuktian diri. Kenapa, saudara? Karena kita manusia diciptakan untuk menemukan makna, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk diterima. Itulah sebabnya Raja Salomo mengatakan di kitab Pengkhotbah bahwa Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Kalau kita tidak menaruh Tuhan sebagai harga diri dan penerimaan kita, kita akan taruh di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang rapuh. Dan itu dijadikan penentuan harga diri kita, penerimaan kita. Dan kita akan menaruhnya sebagai dasar dari identitas kita. Itulah sebabnya banyak orang naik turun kebahagiaannya bergantung sama apa yang orang katakan tentang dia. Selalu tergantung sama penilaian manusia. Penilaian mertuanya, penilaian orang tuanya, penilaian rekan kerjanya, penilaian pasangannya, penilaian teman-temannya. Seakan-akan hidup kita ini dinilai dalam sebuah pengadilan. Coba saudara lihat, bahkan sosial media. Sosial media sistemnya seperti apa? Berapa banyak likes yang kita dapat, berapa banyak follower kita, berapa banyak orang lihat story kita, berapa banyak orang lihat reel kita, lihat video kita. Dan itu yang menentukan apakah kita signifikan, penting, dan berharga di mata manusia. Tuhan tidak ingin kita hidup disiksa oleh siklus ini, oleh belenggu ini. Kita memiliki identitas yang baru. Dan sekarang Yesus sudah naik ke surga. Untuk apa? Yesus adalah pembela dan perantara yang sempurna di dalam pengadilan hidup ini. Jesus Christ is our perfect advocate in the court of life. Kita tidak perlu lagi membuktikan diri kepada siapapun. Kita memiliki Yesus yang menjadi pembela kita, penyelamat kita, pengantara kita. Dia menjadi identitas kita. Karena performa kita gagal. Tapi sekarang kita menaruh iman di dalam Kristus, maka performa Kristus yang sempurna itulah yang menjadi performa kita. Itu menjadi identitas kita. Kitab Ibrani 7 ayat 25 berkata begini. Ia, Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna semua orang yang oleh Dia, oleh Kristus datang kepada Allah Bapa. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Sekali lagi pengantara di sini bicara mengenai kata-kata bahasa hukum. Mediator, pemohon yang memediasi. Sebab Kristus hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah Bapa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, kalau saudara mengamati film-film yang ada di mancanegara atau di luar negeri tentang pengadilan, seorang terdakwa itu selalu didampingi pengacara. Terdakwanya biasanya diam. Yang mengambil alih semua argumentasi, presentasi, semua kasus untuk dapat dibela. Itu siapa? Pengacaranya. Kalau pengacaranya bodoh, kalau pengacaranya kurang bijaksana, maka sang terdakwa akan terlihat bodoh dan tidak bijaksana. Tetapi di dalam ruang pengadilan, kalau sang terdakwa memiliki pengacara yang hebat, pengacara yang sangat fasih, pengacara yang bisa mengerti semua seluk-beluk hukum dan sela-selanya. Apa yang terjadi? Sang pengacara mewakili terdakwa. Maka meskipun terdakwa ini seorang yang bersalah, seorang yang mungkin bodoh, tetapi karena pengacara yang sangat fasih,
bijaksana dan pintar, maka sang terdakwa akan terlihat sangat hebat. Yang hebat siapa? Pengacaranya, pembelanya. Dengarkan, pembela kita bukan hanya mewakili kita di pengadilan dunia. Tetapi sekarang, melalui poin yang pertama lagi, kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Melalui apa? Roh Kudusnya. Pembela kita ada bersama dengan kita setiap hari. Setiap kali orang menuduh Anda, setiap kali keadaan merendahkan Anda, sang pembela bersama dengan saudara. Jadi kalau saudara lihat, pembela ini luar biasa. Kalau saudara lihat tadi pengadilannya, seorang pengacara akan selalu sang pembela, advocate, itu akan selalu memberikan kasus yang kuat. Dia nggak akan bilang gini kepada sang hakim, Pak Hakim, tolonglah belas kasihan kepada klien saya. Tolonglah, dia kan nggak bersalah. Oh tidak. Sang pembela harus memberikan kasus yang kuat, argumentasi yang kuat. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan di hadapan Bapa? Argumentasi apa yang Yesus lakukan setiap kali pada waktu saudara dan saya jatuh di dalam dosa? Dengarkan, ini yang Yesus lakukan. Di hadapan Allah, Yesus menjadi pengantara dan pembela yang sempurna bagi kita yang apa? Kita memang bersalah, kita memang berdosa, kita memang seharusnya mengalami maut, dihukum mati. Tapi dengarkan, Yesus menjadi pembela yang sempurna, mencurahkan darahnya dan menyerahkan tubuhnya untuk hancur di salib. Yang benar divonis bersalah, yang kudus menjadi dosa, yang kekal menjalani maut. Untuk apa? Membayar lunas hutang dosa kita. Ini adalah kasus terkuat di seluruh jagat raya. Mengapa? Karena kalau Allah menuntut keadilan, Yesus sudah bayar lunas hutang dosa kita sekali untuk selamanya kepada Allah Bapa yang adil. Kalau Bapa ingin menyatakan kasih, maka Yesus sudah menyatakan kasih Bapa melalui pengorbanannya. Maka Bapa tidak bisa menerima pembayaran itu lebih dari sekali. Itu tidak adil artinya. Pembayaran Yesus sekali untuk selama-lamanya. Dan melalui itu dia membela kita. Kasus ini tidak bisa diganggu gugat. Kasus ini sangat kuat dan tidak bisa gagal. Itulah sebabnya kalau kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Coba kita lihat di sini. Ia setia dan adil. Bagaimana mungkin? Kalau kita mengaku dosa, dosa kita diampuni. Dengarkan, Tuhan yang adil bisa mengampuni. Kenapa? Karena ada pihak lain. Siapa itu? Yesus yang membayar lunas hutang dosa kita. Dialah pembela kita juga. Kalau kita mengerti ini, kita tidak perlu lagi membuktikan diri. Kita tidak perlu lagi membenarkan diri, bahkan membela diri. Karena saudara memiliki pembela yang sudah membuktikan bahwa engkau tidak bersalah lagi. Engkau tidak bisa dituntut lagi. Karena pembayarannya sudah lunas. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah contoh. Salah satu contoh yang sangat luar biasa, yang jarang dikhotbahkan juga. Untuk menggambarkan hal ini, ada di dalam Alkitab melalui buku Kisah Para Rasul 7, mengenai kisah Stefanus. Kalau saudara tahu, Stefanus adalah kaki tangan rasul-rasul yang mengayomi dan menggembalakan jemaat. Dan Stefanus mati dirajam. Stefanus difitnah, divonis bersalah melalui kesaksian palsu. Dia mati dirajam batu. Apa sesungguhnya kesalahan Stefanus? Stefanus adalah seorang diaken yang bertugas memberdayakan warga miskin dalam jemaat. Gak hanya itu, Lukas juga mencatat Stefanus sangat diberkati oleh Allah sehingga ia mengadakan banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa di antara para jemaat di Kisah 6 ayat 8. Lalu di mana letak kesalahan Stefanus? Bukankah banyak orang yang tertolong oleh karena Stefanus? Bukan hanya secara materi, tetapi juga rohani. Bahkan melalui dia banyak orang yang merasakan mujizat. Stefanus
pada waktu dia diadili, Stefanus berkhotbah Injil di depan mahkamah agama dengan berani, tanpa takut, tanpa pembuktian diri, tanpa takut penolakan. Bukan untuk ingin diterima, tapi benar-benar karena dia sudah aman akan siapa dirinya di dalam Kristus. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, yaitu khotbah Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bukankah Yesus duduk? Ceritanya Yesus bangga sama Stefanus. Yesus sampai berdiri. Dia ngelihat Stefanus, Stefanus melihat Yesus. Stefanus tahu jati dirinya bukan berasal dari performanya. Penerimaannya bukan apa kata para mahkamah agama dan orang-orang yang menuduh dia dan memfitnah dia. Dia tahu bahwa harga dirinya, jati dirinya, identitasnya ada pada Kristus. Terus dia berkata begini, sungguh aku melihat langit terbuka, Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, ayat 57. Kisah Para Rasul 7 ayat 57. Sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Maka berteriak-teriaklah mereka dan mereka menyerbu dia. Menyeret dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Wow. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Pada titik ini Stefanus hanya mengikuti jejak Kristus. Yesus juga berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus berjalan di jalan Kristus. Kok bisa? Bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak menganggap Kristus sebagai teladan, tetapi dia mengenakan Kristus sebagai identitas. Dia tahu Roh Kudus, dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dia aman, dia tenang, dia berani, dia tidak perlu membuktikan diri. Keberaniannya bukan karena dia memberanikan diri, bukan, tetapi karena dia aman di dalam Kristus. Yang dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, pembela yang sempurna, Yesus yang berdaulat, Yesus yang ada di hatinya melalui Roh Kudus, tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, ini merupakan suatu kabar yang indah. Jadi kalau saudara lihat kesimpulannya melalui kenaikannya ke surga, melalui kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita supaya kita memiliki keintiman yang tak terpisahkan. Melalui kenaikan Kristus ke surga, hati kita bisa tenang karena Dia menjadi Raja yang berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah bagi saudara dan saya. Bahkan hal yang buruk pun Dia akan ubah untuk kebaikan saudara dan saya dan untuk kemuliaannya. Melalui kenaikan Yesus ke surga di hadapan sosok terpenting, yaitu Tuhan. Di hadapan pengadilan teragung, kita tidak perlu khawatir untuk membuktikan diri. Karena di dalam Kristus kita memiliki pembela yang sempurna, yang telah membayar lunas hutang dosa dan kegagalan kita. Amin, saudara. Pertanyaan reflektifnya, untuk apa kita tahu semua ini? Ini penting. Di sini kita bawa kepada hati. Yang kognitif harus menjadi afektif melalui cara yang reflektif. Pertanyaan reflektifnya adalah saat kita merasa jauh dari Tuhan, saat kita merasa khawatir, saat kita merasa insecure, saat saudara tersinggung, saudara-saudara defensif, saat saudara ingin membuktikan diri, telusuri hati kita. Siapa yang saat itu kita percayai? Apakah saudara dan saya mempercayai kemampuan kita, usaha kita, atau mempercayai diri kita sendiri? Atau saudara percaya Kristus yang sudah menyelesaikan sempurna karyanya? Suara siapa yang kita dengarkan? Penilaian atau pendapat orang lain? Filosofi atau kebohongan dunia yang menciptakan ilusi? Ataukah suara Roh Kudus melalui firman dan Injilnya? Bertobatlah dari mempercayai yang lain selain Kristus. Bertobatlah dari mendengarkan suara yang lain selain firman-Nya.
Ingatkan sebagai gospel response. Ingatkan diri terus-menerus akan Injil. Bahwa melalui karya salib Kristus, kematian dan kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Melalui kenaikan Kristus ke surga, Tuhan selalu menyertai saudara melalui Roh Kudus di hati kita semua. Tuhan berdaulat untuk mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu. Kita memiliki pembela yang sempurna yang selalu berada di pihak saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin saudara. Implikasi Injil sebelum kita berdoa. Karena Injil, meskipun kita tidak selalu merasakan Tuhan, tapi kita tahu Tuhan ada di tempat terdekat di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena Injil, meskipun kita mengalami pergumulan, hal yang buruk dalam musim hidup kita tahu dalam kedaulatannya ada kebaikan di balik setiap keadaan. Karena Injil, meskipun manusia menolak, meskipun dunia menolak, atau bahkan merendahkan kita tidak perlu membuktikan diri karena kita sudah diterima dan mengalami pembelaan mulia di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.